Kita masih menyaksikan market opening pemirsa, berikut ada grafis emiten update yang sudah disiapkan oleh tim redaksi IDX Channel. Di mana yang pertama PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA berencana pecah nominal saham atau stock split dengan rasio 1:5. Dan yang kedua ada laba bersih Medikaloka Hermina atau HIL melonjak 442% di semester 1 mencapai 544,65 miliar. Dan yang ketiga ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP berhasil mencetak laba bersih sebesar 586,57 miliar dan ini naik 20,54% pada semester 1 2021. Dan emiten dengan kapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA ini berencana memecah nilai saham atau stock split dengan rasio 1:5. PT Bank Sentral Asia Tbk atau dengan kode saham BBCA berencana akan melakukan aksi korporasi yakni dengan memecah nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:5. Dipecahnya jumlah saham BBCA saat ini tentu akan berdampak kepada likuiditas saham. Dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia Jumat 30 Juli lalu, manajemen BBCA menyebut selain bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham BBCA, stock split juga membuat harga saham BBCA menjadi lebih terjangkau bagi para investor retail, termasuk demografi investor muda. Jika mengacu pada harga penutupan akhir pekan lalu yakni 29.850 per unit, maka diperkirakan saham BBCA bisa jadi relatif murah ke harga 5.970 per sahamnya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan mari kita melihat grafis kinerja saham BBCA di mana per Jumat 30 Juli 2021 ini minus 1,16% di level 29.850, sedangkan kinerja year to date-nya minus 11,8%, di mana PER-nya 25,5 kali dan market cap-nya berada di 736 triliun rupiah. Dan sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom Bapak Gema Guryadi. Halo Pak Gema. Halo. Bapak, ini terkait dengan stock split nih ya, Bank BCA yang berencana akan menjadikan rasionya ini 1:5. Dan tentunya ini memiliki relasi dengan adanya penambahan likuiditas gitu ya untuk Bank BCA itu sendiri. Bagaimana Bapak mencermatinya? Kita perhatikan penambahan likuiditas itu seharusnya bisa mendukung orang-orang yang milenial terutama yang menguasai pasar saat ini. Katakan dari sisi retail itu bisa mencicipi saham blue chip yang bagus. Jadi mereka tidak lagi terjebak di dalam saham-saham yang tidak memiliki strong fundamental. Tetapi kita juga remind kepada mereka agar berhati-hati dan belajar yang namanya price action analysis-nya. Walaupun memang PBV valuation-nya katakan itu sudah tergolong murah, tetapi murah itu bisa lebih murah lagi gitu ibaratnya. Dan kalau kita melihat dari cycle BBCA saat ini tidak dalam kondisi yang asik juga, terlalu banyak sideways dan konsolidasinya. Kalau kita melihat area gap di 27.950 bisa jadi dia akan ke sana, mungkin sekitar 10% downside dari sekarang ya. But let's see, dengan adanya pembukaan pre-opening hari ini aja menurut saya itu juga masih masuk di dalam satu konsolidasi yang besar sekali. Dan BBCA ini baru menarik ketika dia benar-benar bisa dimainkan atau ditradingkan di atas 31.000. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita melihat juga di pembukaan pada hari ini Bank BCA berada di level 30.300 begitu ya. Tapi dengan adanya stock split ini, kalau misalkan kita melihat sekarang berada di 30.000-an begitu, kalau nanti setelah stock split ini akan sekiranya ini 5.500-an begitu Pak. Apakah ini akan menaikkan minat investor terhadap Bank BCA? Harusnya ya, kalau level 5.000-an tuh menarik banget ya. Jadi karena gini loh, psikologi yang ada di pasar tuh salah kaprah. Jadi seringkali orang bilang ini, aku lebih baik beli saham yang harganya 200 atau 1.000 rupiah ketimbang beli yang 30.000 karena saya bisa dapatnya lebih banyak. Itu sebenarnya nggak make sense karena sebenarnya
kalau misal pun Anda hanya bisa beli BCA satu lot dibandingkan Anda bisa beli 100 lot saham yang lain, itu sama aja. Karena di dalam saham itu larinya pakai percentage. Nggak peduli Anda beli banyak atau beli sedikit. Yang penting itu saham yang harus kita tradingkan harus liquid. Dan saya sangat setuju kalau BBCA ini sudah akan nantinya bermain di level 5 ribuan dengan tujuan likuiditas, itu penting. Begitu. Oke, jadi kuncinya adalah likuiditas dari Bank BCA itu sendiri, begitu ya Pak? Oke, tapi bagaimana sebaiknya sikap investor sekarang Pak untuk Bank BCA yang sekarang berada di level 30.300? Apakah chip in sekarang kah, HK, atau justru tunggu dulu Pak, wait and see? Kita nggak akan chip in sekarang karena ini marketnya dari BBCA-nya banyak konsolidasinya di atas 31.000 atau di 27.900 saya baru akan mempertimbangkan masuk. Oke, di 27.000 justru Pak untuk supportnya? Ya, 27.500 sampai 28.000 lah katakan di situ ya. Itu ada area support penting yang harus diperhatikan di sana. Di level itulah saya akan menentukan untuk saya masuk atau sekalian ketika dia sudah keluar dari konsolidasinya di atas 31.000. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat sekarang justru saham dari BBCA ini berada di 30.300 dan tadi Pak Gema menyarankan apabila investor ingin masuk ke dalam Bank BCA itu tunggu di 27.700 sampai dengan 28.000. Ini masih lamakah atau akan waktu sebentar lagi begitu Pak menyentuh level yang diinginkan? Iya, pengalaman saya kalau dalam situasi seperti BBCA kayak gini kita nggak perlu tungguin. Jadi trade what you see, ya itu kata filosofi yang penting. Trade what you see, jangan what you think, what you assume. Pokoknya nggak ada angka itu ya udah nggak usah disentuh. Antri di bawah atau ketika nanti dia sudah banyak demand masuk dan dia diperdagangkan di atas, baru kita masuk di atas. Kalau begitu, apakah ini profilingnya tepat untuk short term investor atau long term investor, Pak? Dua-duanya. Kalau saat ini di harga-harga saham banking yang saat ini lagi lumayan orang bilang terpuruk ya, kecuali bank digital. Ini big banks-nya memang kan lagi sakit gigi nih semuanya. Nah ini cocok sebenarnya buat mid-term sama long term investor karena kayak BRI, Bank Mandiri itu nawarin di atas 25% return semua. Masalahnya kapan? Ya, saya melihat kuartal 3 ke atas baru bisa dipanen. Saat ini adalah saatnya menabur bibit. Oke, jadi memang pertanyaan ini kapan begitu ya. Tapi terlepas dari Bank BCA begitu Pak, bagaimana dengan saham sektor perbankan saat ini Pak? Ya, sektor perbankan sendiri kita melihat yang hot money-nya itu ada di saham-saham banking digital karena based on hype. Itu kata kuncinya. Market Indonesia saat ini tidak ditradingkan berdasarkan common sense dari sisi valuasi atau intrinsic value-nya, tetapi lebih karena hype dan story-nya. Ini yang penting sekali. Jadi jangan sampai terjebak di dalam pemahaman saya hanya akan stay di saham-saham yang memiliki intrinsic value atau memiliki orang yang ngomong value daripada quality stocks-nya. Itu pemahaman yang menurut saya bukan untuk seorang trader yang aktif. Jadi untuk trader kan goalnya untung dan saya kasih satu clue bahwa keuntungan itu bisa didapat sesuai dengan story-nya. Konsep susu beruang lah gitu ya yang kemarin itu. Nah kalau misalnya Anda melihat bahwa saat ini momen daripada teknologi itu menjadi demam di pasar modal Indonesia, maka saham-saham besar akan istirahat dulu karena hot money-nya dipompa ke sana. I see, that's a really good words ya. Jadi memang kita harusnya mengikuti hype begitu ya. Kalau misalkan kita melihat dari investor behavior yang ada di Indonesia ini cenderung mengikuti hype begitu. Tapi kalau misalkan untuk mengkoleksi saham perbankan itu sendiri Pak, jadi lebih baik yang big caps atau low caps begitu? Seperti yang kita tahu bank digital kan masih low caps begitu Pak. Jadi dua-duanya kayak Arto itu kan sebenarnya udah bukan small cap banget. Cuma yang diperhatikan adalah likuiditasnya. Jadi kayak misalnya saham Arto, terus kemudian ada saham BBYB, itu Bank Neo itu ya. Itu Bank Neo itu kan kalau tidak salah BCA punya ya. Jadi correct me if I'm wrong ya. Jadi ini saham-saham kayak gini ini memang nggak liquid sih. Kalau Anda perhatikan dia baru mulai menggila itu di Februari, terus kemudian menggila lagi di Juli. Tapi sebelumnya ini kan saham mati gitu. Nah yang model-model kayak gini nih yang kita ngeri sebenarnya. Jadi tapi persentasenya tinggi ya. Jadi caranya gimana? Di split portofolio. Kalau misalnya Anda punya uang, 20% dari portofolio mau ditaruh di bank. Mungkin 30% dari 20% tadi, katakan Anda punya uang 200 juta untuk banking, ya 60 jutanya buat trading saham-saham yang benar-benar liar kayak BBYB, terus kemudian Arto mungkin saya udah consider bisa masuk di main portofolio. Nah, akhirnya nanti kita ambil average, secara average
dollar averaging cost lah ibaratnya, itu nanti berapa profit yang bisa didapatkan dari gabungan antara big cap stock dengan teknologi atau digital banking stocks. Nah, ini harus dimainkan, harus pintar-pintar nih trader ramuin portofolionya gitu. Oke Pak, tapi kalau dari sisi bank digital, mana yang dijagokan oleh Pak Gema ini? Saham apa nih Pak, bank digital? Digital kalau mau aman itu tetap di Arto. Arto ya? Ya, itu kalau mau aman ya, karena Arto ini memang dia naiknya cukup tinggi tetapi di-maintain. Nah, untuk beli Arto juga harus pintar-pintar, nungguin dia koreksi, terus kemudian kita masuk lagi. Oke. Ya, terus BBYB menurut saya kayaknya bakal diseriusin. Jadi ini baru kayak gerakan pertama sehingga masuklah ketika dia mengalami koreksi karena volatility-nya tinggi sekali, hati-hati minus 10% atau untung 10% itu hal yang gampang sekali gitu. Oke, jadi masih kalau Bang Neo ini volatilitasnya masih sangat tinggi, jadi yang mungkin lebih enak dikoleksi itu justru Bang Arto. Tapi kita melihat dari pembukaan perdagangan sekarang Bang Arto lumayan terperosok Pak, minus 1,39%, sekarang di level 17.700. Kan tadi Bapak bilang harus investor pintar-pintar ya Pak ya, harus masuk ketika terkoreksi. Ini sekarang sudah terkoreksi, apakah waktu yang tepat Pak di 17.700? Ya, saya rasa di sini ada satu demand level di 16.000 ya, jadi masuk bertahap aja. Untuk saham-saham yang high volatile kayak begini masuknya bertahap, dan kalau saya pribadi, saya mungkin akan tunggu di 15.000 sampai di 16.000 kurang lebih di level itu, karena nggak ada salahnya menunggu gitu. Betul. Dan sebagai backup plan-nya, kalau memang dia sudah turun tetapi nggak nyampe ke sana ya siap-siap masuk. Kuncinya adalah terjadi reversal ketika dia mengalami koreksi, tiba-tiba dia mulai up lagi, kita hajar kanan gitu ibaratnya. Betul, jadi memang cicil beli saja begitu ya Pak ya, sampai cicil beli. Sampai harganya itu ya tadi yang diinginkan 15 ribuan begitu Pak. Oke, baik Pak, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan melanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, dan kemana-mana, Market Opening akan segera kembali.